Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini kebetulan tadi saya ada sebuah pengaduan dari teman kita, yaitu di sektor informal, yang mana dia mencurhatkan masalah dia nggak langsung ke saya, ke temennya, dan temennya itu kebetulan teman saya, dan dia menceritakan ke saya kira-kira proses seperti ini itu harusnya gimana gitu loh. Yang mana kejadiannya seperti ini. Jadi ada salah satu Mbak TKW bekerja di sektor informal, dan dia mempunyai riwayat sebelum berangkat ke Taiwan itu melakukan sesar waktu dia melahirkan waktu di Indonesia. Dan dia bekerja di salah satu majikan di daerah, kalau nggak salah, Taipei ya. Dan singkat cerita, Mbak itu dengan pas majikan yang pertama nggak tahu apa masalahnya. Padahal majikannya itu baik, namun nggak tahu apa masalahnya, tiba-tiba Mbak itu pengen pindah. Dan selepas pindah, mungkin dia mengharapkan agar mendapatkan majikan yang lebih baik, mungkin yang lebih eman, yang lebih baik, dan yang lebih bebas. Karena yang saya dengar cerita itu, dia tuh pengen yang agak bebas, bisa keluar, bisa jalan-jalan kemana gitu. Dan ternyata selepas mungkin pengaduannya dia pengen pindah ya, mengadu ke agensi bahwa gini-gini, dan agensi membantu, akhirnya dia bisa mendapatkan majikan yang baru. Dan setelah dia mendapatkan majikan yang baru, majikan itu ya alhamdulillah baik. Dan itu di situ salahnya, dia kan mempunyai riwayat, yaitu pas melahirkan waktu di Indonesia itu sesar, yaitu sesar yang kedua ya, karena dia mempunyai anak itu dua sesar semua. Namun pas di medical itu sebenarnya dia tuh normal, fit ya, nggak ada masalah. Namun ada keluhan kalau malam itu sering mengalami badan tuh panas sekali. Dan salahnya dia itu menceritakan ke bos. Sedangkan setiap majikan itu biasanya kalau seumpama mempunyai pekerjanya atau ya seperti kita ya, anak buahnya itu mungkin ada keluhan yang kira-kira nantinya takutnya beresiko buat dia, buat majikan itu biasanya takut ya. Nggak mau nanti dia mendapatkan resiko yang lebih besar. Padahal dengan panasnya badan dia kalau siangnya itu normal, nggak ada masalah, kerja ya biasa, makan biasa, dan pokoknya nggak ada masalah. Cuma kalau pas malam itu dia itu sering panas gitu, panas sekali. Dan itu kata dia itu emang sudah kebiasaan semenjak dia melakukan sesar seperti itu. Namun karena dia menceritakan ke majikannya, otomatis majikan itu mungkin takut ya, takut berisiko nanti gimana. Akhirnya dia mengadukan ke agensinya. Dan mungkin di situ akhirnya majikan nggak mau, dan akhirnya si agensi ini setelah tahu keluhannya, mungkin kalaupun dia dipindahkan, otomatis nanti takutnya majikan yang baru juga nanti justru sama seperti itu, takut beresiko. Otomatis majikan agensi ini memulangkan mbak tersebut, yaitu suruh tanda tangan pemutusan kontrak. Dan selepas di situ, mbaknya ini kan baru saja nambah kontrak, otomatis uang pun belum ada ya, cuman nggak seberapa. Dan di situ kebetulan agensi itu kan membelikan tiket, nggak tahu harganya berapa ya tadi untuk pulang. Dan di situ mbaknya itu nggak punya uang, uangnya itu cuman baru ada kalau nggak salah separoh ya, dan separohnya itu belum dibayar ya, emang mbaknya itu kan belum punya uang ya. Dan di sini kejadiannya seperti ini, kalau menurut seperti yang di live kan Koko Faisal dulu, kalau seumpama ada kasus seperti ini, harusnya agensi itu membantu untuk mencari solusi agar mbak ini disembuhkan dulu. Biasanya seperti itu, jangan langsung dipulangkan, harusnya disembuhkan dulu, nyari solusinya. Nanti kalau nggak sembuh-sembuh juga terpaksa dipulangkan ya. Dan kalau seumpama biasanya agensi atau mungkin dari mbaknya itu uangnya belum nggak cukup untuk pulang, itu nanti biasanya akan ada pihak yang membantu ya. Namun di sini karena mbaknya itu uangnya belum cukup, akhirnya mbaknya ini ditahan sama agensi, dan nggak tahu gimana sekarang keadaannya. Jadi intinya untuk teman-teman di sini ya, kalau nanti seumpama teman-teman yang mau baru berangkat atau mungkin yang sudah berada di Taiwan, seumpama ada keluhan yang emang sering kambuh namun tidak terlalu bahaya, jangan ditunjukkan ke majikan. Kalau kita pengen berobat aja, istilahnya pas kita libur kita berobat secara mandiri ya. Dan jangan juga untuk menceritakan dulu ke agensi, takutnya nanti keluhannya itu disampaikan dan majikan tahu, takutnya nanti majikan itu seolah-olah nggak mau sama kita. Dan karena orang Taiwan itu, orang Cina ya, itu menginginkan kita itu, ingin kita itu sehat, kerja dengan baik, dan nggak mau resikonya itu biasanya nggak mau nanggung. Biasanya seperti itu.
Jadi untuk teman-teman yang bekerja dan yang mau baru berangkat kerja, diusahakan kalau emang punya riwayat yang kira-kira membahayakan atau yang riwayat penyakit yang agak sedikit memberatkan, itu lebih baik diperiksa dulu ya, diobatin dulu sampai sembuh baru berangkat. Jangan sampai kejadian seperti ini. Kan sekarang banyak itu baru aja berangkat ya, potongan aja belum habis, terus akhirnya dipulangkan, otomatis ini akan sangat menjadi beban. Jadi untuk teman-teman, untuk yang mau berangkat atau yang mungkin juga yang sudah di Taiwan, kerja hati-hati dan jangan sampai pernah menceritakan keluhannya kepada majikan ya. Apabila berobat, kita berobat. Karena penyakit mbaknya itu bukan gimana ya, katanya kalau siang kerjanya itu normal, nggak ada masalah. Cuma pas malamnya aja dia kalau sering merasakan itu badannya panas gitu. Dan nggak tahu gimana sekarang nasibnya. Namun intinya mbak itu sekarang masih ditahan karena ongkos tiketnya itu kurang 7.000 NT. Dan di sini saya mungkin kalau saya masih di Taiwan bisa saja untuk donasi ya sama teman-teman, cuma 7.000 ya bisa ngasihkan, cuman karena sekarang saya sudah berada di Indonesia. Jadi untuk teman-teman mungkin temennya atau mungkin tetangganya yang bekerja sama, tolong dibantu ya, mungkin dipinjemin dulu atau istilahnya dibantu lah seikhlasnya berapa, nanti biar untuk menutupi kekurangannya cuma 7.000 NT lagi. Intinya untuk teman-teman dimanapun berada, jaga kesehatan, jaga pola makan, pola tidur ya. Jangan suka tidur sampai malam-malam karena itu akan berakibat fatal ya untuk kesehatan kita. Ingat, karena kita sedang bekerja, kita harus pintar-pintar menjaga kondisi kesehatan kita ya. Saya Roni Saputra, Suara TKI.